Oke, terima kasih. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana Islam memandang jual beli aset real dan aset digital, gitu ya. Oke, yang pertama bahwa kalau aset real itu kan berarti sudah jelas tuh, ada bendanya. Kalaupun nggak benda berarti ada manfaatnya, ya kan? Ya ada intifa, ada manfaatnya, sehingga Islam memandang bahwasanya jual beli aset real yaitu kembali kepada al aslu fil muamalati al ibahah, gitu ya, illa madalad dalil ala tahrim. Jadi hukum asal dari jual beli ya muamalah sebenarnya itu, tapi kemudian masuk ke jual beli juga adalah ya boleh kecuali ada hal yang mengharamkannya. Tadi yang mengharamkannya mulai dari, terutama yang paling jelas itu adalah dari sisi bendanya, makutnya, objek daripada jual belinya itu ya dia harus suci, dia harus halal, gitu ya. Nah, itu jelas tuh ya. Kemudian yang kedua adalah dari sigat atau ijab kabulnya. Jadi ijab kabulnya ini dia boleh dengan isyarat tetapi harus jelas ya, jangan sampai semacam bai'ata ini fil bai'ah, gitu ya. Jadi dua transaksi dalam satu jual beli. Sebenarnya aslinya itu dia tidak jelas saja ini mau bayarnya cash atau bayarnya itu cicil, dia nggak jelas, gitu ya. Nah itu, jadi sektor real ataupun jual beli aset real dalam Islam hukumnya mubah, hukumnya boleh ya, kecuali ada dalil yang mengharamkannya, baik dari sisi akidainya, kemudian juga objek jual belinya ataupun ijab kabulnya. Nah itu ya. Nah ini juga berlaku pada jual beli pada aset digital ya. Jual beli aset digital, gitu ya. Nah berarti ya pertama berarti akidainnya, dua orang yang berakadnya itu dia juga sudah jelas. Kalau syarat standar itu kan dia dewasa, kemudian juga berakal, kemudian juga merdeka, tidak dalam keadaan tertekan, tidak juga dipaksa. Nah, itu standar lah ya. Itu udah tahu. Kemudian kalau dari sisi tadi makud ataupun objek dari aset digitalnya, ya tadi aset digitalnya itu adalah halal, gitu kan ya. Nah ini mungkin Anda agak kontroversi kalau misalnya kalau gambar misalnya ya, gambar perempuan nggak pakai misalnya tuh dia nggak menutup aurat misalnya, ya lebih cenderung itu ya haram, gitu, nggak boleh, gitu ya. Mungkin agak sedikit kontroversi ini misalnya musik gitu kan ya. Nah, tapi kalau mungkin musik religi masih oke lah, gitu ya. Tapi misalnya musik kemudian yang nyanyinya itu perempuan nggak pakai hijab misalnya, gitu kan. Nah, ini mungkin jadi kontroversi juga. Ini boleh kan nih aset digital seperti ini kita beli lagu, gitu ya. Sementara lagunya itu apalagi yang Korea gitu misalnya, gitu kan ya. Jelas-jelas dia bukan hanya tidak menutup aurat tapi memang membuka ininya, gitu, auratnya, gitu ya. Nah, berarti gimana nih kita beli misalnya kita beli tadi lagu Korea, boleh nggak nih, gitu kan ya. Nah kalau saya lebih cenderung ya tidak boleh, gitu, karena makutnya itu, gitu ya, makutnya ya mungkin kalau yang kayak Korea sih kayaknya lebih jelas deh keharapannya, gitu. Mungkin yang lebih ini kalau itu ya Islam yang religi, yang nasyid dan lain sebagainya. Termasuk tadi aset juga, aset digital yang sifatnya itu tadi semacam mungkin patung, gitu ya, atau mungkin ya tadilah yang gambar-gambar yang tidak baik, gitu ya, yang memang merusak. Nah dari situ ya itu jelas sekali. Jadi ya jual belinya itu boleh, mubah, tapi kalau ada sesuatu yang diharamkan ya menjadi haram, atau sesuatu yang dibenci dia bisa menjadi makruh, atau mungkin sesuatu yang mubah ya jadi mubah, gitu. Misalnya foto diri kita, gitu ya, rapi, gitu ya, akhwat pakai hijab, gitu ya, asal tidak aduh kalau dijual fotonya kayaknya jarang juga, tapi kayaknya ada juga sekarang, gitu ya. Fotonya itu dijual, gitu ya. Kalau yang laki-laki mungkin lebih sopan, gitu ya, fotonya dijual, bukan orangnya sih, mungkin karena ada karya seninya, gitu ya. Nah itu mungkin ya hukumnya cenderung lebih mubah. Nah yang paling penting nih, kenapa ya diatur ya, karena memang dalam ekonomi syariah itu bukan hanya bicara tentang boleh tidak boleh, tapi tentang efek kedepannya, gitu kan.
kan, termasuk juga maslahat untuk umat gitu. Kalau tidak diatur misalnya jual beli semuanya itu bebas gitu ya, oh mentang-mentang apa digital semuanya boleh gitu, termasuk tadi yang apa NFT ya, kripto dan juga aset digital yang lainnya. Yang penting dari itu juga adalah masyarakat ini harus diedukasi dan sosialisasi nih ya, jangan sampai ini banyak sekali semacam apa ya, culture shock kali gitu ya. Jadi ketika ini boleh nih, ini dalam Islam kan tadi hukumnya mubah, kemudian aset ini kan digital memang nggak kelihatan, sehingga kita banyak tuh mengenal investasi-investasi yang dia bodong gitu ya, ataupun investasi yang Islam itu menipu, termasuk juga mungkin karena zamannya sekarang gitu ya. Misalnya dulu ada, saya sebut saja mereknya misalnya VTube misalnya gitu ya, menonton video kemudian dapat apa namanya duit. Sekarang ada ya kita sebut juga ada TikTok, ada snack video gitu kan ya, kita kan nonton kemudian dapat duit gitu ya. Ya hukumnya sih kalau nonton kemudian dapat duit sih sebenarnya mubah hukumnya gitu, tapi kemudian ketika yang ditontonnya itu apa gitu kan ya. Kalau ditontonnya misalnya tadi bukan hanya ini ya, bukan hanya pokoknya yang haram lah, yang haram itu berarti ya tidak boleh. Yang haram itu misalnya tadi perempuan yang membuka auratnya gitu ya, mungkin ada perjudian, kemudian juga apalagi sampai ke prostitusi, termasuk juga mungkin lawak-lawak yang sebenarnya komedi yang sebenarnya keterlaluan. Ya komedi yang keterlaluan kan banyak juga ini ya. Ya kalau komedi yang masih yang benar itu boleh gitu ya. Kemudian mungkin ya masih standar lah, nggak terlalu sampai mungkin menghina orang, menghina ciptaan Allah gitu kan. Nah itu yang menurut saya juga termasuk tidak boleh juga gitu ya. Komedi yang ini aja lah, yang jangan berlebihan lah dalam Islam. Oke, itu dari saya. Wallahu a'lam bishawab.